the reason I breathe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik semuanya, pada video kali ini kita akan membahas sebuah materi biologi yang baru lagi, yang mana hari ini masih berkaitan juga dengan sel. Nah, kalau di video-video sebelumnya kita sudah banyak juga membahas tentang sel, hari ini kita masih membahas tentang sel juga. Nah, apa yang kita bahas hari ini? Yaitunya transport melalui membran. Nah, sebelum kita bahas materinya, di sini seperti biasa, kakak akan selalu mengingatkan kepada adik-adik semuanya agar selalu menjaga kesehatan diri kita, agar kita tidak terkena COVID ataupun virus COVID-19 ataupun virus Corona. Nah, maka dari itu kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan cara rajin-rajinlah mencuci tangan dan selalu pakai masker jika pergi keluar. Dan yang utama adalah hindarilah perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita akan mulai membahas materi kita, yaitunya tentang transport melalui membran ini. Transport melalui membran ini ada dua hal. Ada namanya transport pasif, ada juga namanya transport yang aktif. Sebelum kita ke sana, kalau kita membahas tentang transport, ibaratkan transportasi adalah sebuah alat untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, benar kan? Nah, sama halnya juga dengan transport membran ini. Yang pertama adalah transport pasif. Transport pasif itu kalau menurut pengertiannya adalah sebuah perpindahan molekul-molekul ataupun ion yang mengikuti arah gradiennya. Apa maksudnya sini gradiennya? Mengikuti alurnya, sejalan dengan arah kemana yang dia mau, atau dikatakan juga sebagai perpindahan molekul atau perpindahan ion yang tidak membutuhkan energi. Lah, kenapa? Karena dia sejalan dengan arahnya dan sejalan dengan arusnya. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Ibaratkan kita berada di sini, alur sungainya atau arus sungainya berada ke sana. Nah, kita nyemplung saja di sini tanpa berenang, pasti kita juga akan sampai di ujung sana. Kenapa? Karena arus sungainya arah ke sana. Kita tidak ngapa-ngapain, pasti bisa sampai juga di ujung sana. Karena dari itu dia dikatakan tidak membutuhkan energi karena tidak ada usahanya di sini, ya. Nah, transport pasif ini dibagi dua lagi. Ada namanya difusi, ada lagi namanya osmosis, ya. Difusi itu dibagi dua lagi, difusi sederhana dan difusi terbantu. Sebelum ke sana, kita harus tahu dulu apa itu difusi. Difusi adalah perpindahan molekul-molekul atau ion-ion dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, contohnya tadi ada dua kan? Ada difusi sederhana dan difusi terbantu. Kalau difusi sederhana itu dia tidak perlu bantuan apa-apa. Nah, contohnya di sini ada parfum yang menyebar ke dalam ruangan. Bagaimana caranya? Seandainya contohnya ini sebuah parfum, kita semprotkan di sini, pasti satu ruangan ini akan tercium aroma harum dari parfum ini. Tidak perlu kita memakai parfum sebanyak satu ruangan, tidak perlu.
cukup satu semprotan saja, aromanya akan menyebar ke seluruh ruangan ini. Ya, yang kedua contohnya adalah tinta atau setetes tinta yang kita masukkan ke dalam segelas air. Ibaratkan di sini ada segelas air, kita kasih tinta warna biru benih, kita kasih tinta biru, maka air bening ini atau air putih ini akan berubah warnanya sesuai dengan warna tinta yang kita teteskan tadi. Mana yang lebih tinggi konsentrasinya, otomatis tinta, yang lebih rendah air. Ya. Yang ketiga, gula ataupun garam, sama halnya dengan tinta tadi. Gula ataupun garam ada air, kita masukkan gula ke sana, kita aduk. Air tadi akan menjadi manis karena ada gula tadi yang menyebar ke dalam semua air tadi. Ya adik, itu dia difusi yang sederhana. Kemudian ada lagi namanya difusi terbantu, yaitunya dibantu oleh protein pembawa. Nah, berikut adalah penjelasannya. Difusi terbantu yaitu proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa. Proses difusi ini melibatkan protein yang membentuk suatu saluran dan mengikat substansi yang ditransport. Protein pembawa biasanya mengangkut molekul polar, misalnya asam amino dan glukosa. Membran sel memiliki struktur protein atau disebut juga dengan protein perifer dan integral pada lapisan fosfolipidnya. Protein tersebut berfungsi dalam mengangkut molekul glukosa yang tidak dapat berdifusi secara spontan melewati membran sel. Caranya, glukosa akan diikat oleh protein pembawa yang telah mengalami perubahan bentuk sehingga dapat mendorong glukosa ke dalam sel. Setelah itu, protein pembawa akan kembali ke bentuk semula. Selain glukosa, pengangkutan ion-ion Na+, Cl- dan Ca+ juga membutuhkan bantuan protein pembawa. Selanjutnya akan kita bahas tentang osmosis. Kalau difusi tadi dari konsentrasi yang tinggi ke yang rendah, osmosis kebalikannya, yaitunya perpindahan molekul-molekul atau ion dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Contohnya ada dua, endosmosis dan juga exosmosis. Osmosis dapat mengakibatkan kerusakan sel. Kerusakan sel dapat terjadi karena peristiwa endosmosis maupun exosmosis. Endosmosis terjadi pada saat konsentrasi larutan dalam sel lebih tinggi sehingga air masuk ke dalam sel. Akibatnya, sel mengalami lisis atau robeknya membran plasma. Sementara itu, exosmosis terjadi pada saat konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi, sehingga air di dalam sel akan keluar dari sel. Exosmosis pada hewan akan mengakibatkan pengerutan sel atau disebut dengan krenasi. Exosmosis pada tumbuhan mengakibatkan terlepasnya membran dari dinding sel yang disebut dengan plasmolisis. Adik-adik semuanya, sekian dulu materi kita pada video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali kepada video-video yang lainnya. Nah, kakak ingatkan lagi supaya kita selalu menjaga kesehatan kita agar kita tidak terkena virus COVID-19 atau virus corona ini. Kemudian jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini, dan juga share video ini kepada kawan-kawan yang lainnya agar mereka tahu apa yang sudah kita ketahui, dan juga agar channel Kak Febri ini
bisa untuk menjadi channel yang lebih baik lagi dan menjadi channel yang lebih populer lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.